Saya diejek lagi, Prabowo bisa aja dia ngomong mau pertumbuhan 8%. Kita ini tidak punya satu datanya banyak. Saya tahu banyak peraturan undang-undang bertabrakan, saya tahu. Solusinya bagaimana? Ya. Rakyat miskin, rakyat muda yang masih muda butuh rumah yang terjangkau. Gak usah diseminarkan berapa jumlah rumah, tipe berapa. Dia butuh segera. Kalau sudah berdiri minimal 3 juta rumah, nah, Fahri Hamzah boleh senyum-senyum. Sekarang jangan senyum dulu kau. Ternyata setelah saya keliling ke luar negeri, hadir KTT APEC, hadir KTT G20, tema di G20, tema di APEC, terutama di G20, temanya apa? Tema utamanya apa? Hilangkan kemiskinan, hilangkan kelaparan. Fight hunger and fight poverty. Itu tema dunia sekarang. Kemudian ke arah menjaga lingkungan hidup kita. Kita nanti berada di garis depan. Saya katakan Indonesia mungkin satu-satu negara, mungkin dengan Brazil dan Kongo, kita diberi karunia oleh Tuhan, kita akan mampu. Semua bahan bakar kita green, semua bahan bakar kita dari tanaman, dan kita akan swasembada energi, dan kita akan swasembada pangan dalam waktu yang lebih singkat daripada yang saya perkirakan. Saya beri target 4-5 tahun, ternyata bisa lebih cepat. Dan saya percaya dan saya yakin NTT tadi kita robah dari hanya laporan gubernur hanya 300.000 hektar yang sekarang bisa diairi, potensi 4 juta hektar, luar biasa. Dan ini bisa, dan ini akan kita kerjakan. Saya percaya manusia, apalagi pemimpin, harus berani punya tujuan, harus berani punya sasaran yang tinggi, jangan sasaran yang rendah. Saya diejek lagi, Prabowo bisa aja dia ngomong mau pertumbuhan 8%. Saudara-saudara, saya selalu mengutip Bung Karno. Bung Karno mengajarkan dari dulu, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak sampai ke langit, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang. Kalau pengalaman saya di tentara juga begitu. Kalau kita kasih target yang rendah, cukuplah, tidak usah repot-repot, ya kan? Target, saya kasih target, kalau sekarang 5%, 5,5%, ya sudah 6% sajalah. Jangan-jangan nggak sampai 6% gitu. Tapi saya hitung angka-angka, saya percaya, saya yakin kita mampu sampai 8%. Kebocoran-kebocoran kita, kalau kita hemat, kalau pemerintah itu ketat, bersih, efisien, saya yakin bisa. Tapi ini butuh jiwa besar, saudara-saudara, jiwa besar. Gubernur, bupati, semuanya harus bekerja, wali kota. Sudahlah, acara-acara yang tidak penting kurangi, ya kan? Seminar, terlalu banyak rapat. Kenapa rapat atau ini harus di hotel di mana gitu?
Saudara-saudara, hitungan kita perjalanan luar negeri saja itu, Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat 3 miliar dolar. Saya minta dikurangi 50% saja. Kalau bisa dikurangi 50%, artinya kita bisa menghemat 15T. 15T itu berapa bendungan, berapa irigasi, berapa SD bisa kita perbaiki, berapa anak sekolah bisa kita kasih makan. Tolonglah ya para menteri, puasa dulu. Puasanya 5 tahun. Kalau 5 tahun kita hemat 1,5 miliar dolar dari perjalanan saja. Saudara-saudara, tapi bayangkan itu, apa yang kita bisa. Saya tapi sudah perintahkan Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan teliti. Semua program diteliti, ternyata cukup besar penghematan. Cukup besar. Tapi saya tidak umumkan di sini supaya kita tidak cepat puas. Jadi saya mohon juga para gubernur terpilih, bupati terpilih, ya, ketat, efisien, kurangi yang bersifat tidak kritis, kritis untuk kepentingan rakyat, kritis kepentingan langsung. Nggak usah terlalu banyak seminar, kita sudah tahu kesulitan rakyat, iya kan? Sudah tahu, Bapak, masalah Indonesia ini adalah ini sudah tahu. Kita ini tidak punya satu datanya banyak, saya tahu. Banyak peraturan undang-undang bertabrakan, saya tahu. Solusinya bagaimana? Ya. Menteri Perumahan Rakyat, di sini diwakili wakil menteri, ya kan? Rakyat miskin, rakyat muda yang masih muda butuh rumah yang terjangkau. Gak usah diseminarkan berapa jumlah rumah, tipe berapa. Dia butuh segera. Kalau sudah berdiri minimal 3 juta rumah, nah, Fahri Hamzah boleh senyum-senyum. Sekarang jangan senyum dulu kau. Terima kasih saudara-saudara. Sekali lagi selamat. Terima kasih semua tokoh Muhammadiyah. Mari kita bersama-sama dengan semua komponen lain, semua organisasi lain. Banyak perbedaan, tapi carilah titik-titik persamaan untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Selamat Milad ke-112 kepada Muhammadiyah. Berbaktilah terus kepada bangsa, rakyat, umat. Teruskan apa yang sudah saudara-saudara laksanakan dan saudara-saudara buktikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom salve, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Terima kasih kehormatan diberikan kepada saya bisa berbicara di sini dan bisa memberi pengarahan kepada saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara berjasa, bekerja, kadang-kadang tanpa dilihat. Terima kasih. Selesai.